Pemirsa, tidak ada yang dapat menghalangi kita untuk terus berinovasi dan belajar. Kalimantan Tengah tidak hanya kaya akan sumber daya alamnya, tetapi juga memiliki sumber daya manusia yang ingin terus berkontribusi bagi provinsi tercinta. Salam dari perbatasan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Dalam episode Figur kali ini, saya akan menemui seorang guru inspiratif yang telah mengembangkan suatu inovasi untuk media pembelajaran di SMA Negeri 1 Baleriam, Kecamatan Baleriam, Kabupaten Sukamara. Siapakah dia? Ikuti terus Figur bersama saya, Rabeka Putri. Nama saya Aris Kurniawan, saya adalah anak kedua dari 6 bersaudara. Saya berasal dari Desa Pegatan, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan. Background pendidikan saya adalah pendidikan fisika dari Universitas Palangkaraya. Dan saat ini saya bekerja sebagai pengajar guru fisika di SMA Negeri 1 Baleriam, Kabupaten Sukamara. Saya mengampu mata pelajaran yang cukup dianggap sulit dan membosankan oleh peserta didik, dikarenakan di dalam pembelajaran itu guru cenderung memberikan pembelajaran yang konvensional dan kebanyakan guru fisika mengajar tanpa menggunakan media pembelajaran. Padahal perkembangan teknologi sekarang sangat pesat. Semestinya menurut saya, pembelajaran fisika itu bisa dibuat menjadi lebih menarik, interaktif, kreatif, inovatif, bermakna, dan juga menyenangkan tentu saja. Saya ingin menyajikan pembelajaran yang pakem bermakna, yaitu pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan bermakna kepada peserta didik yang di dalamnya menerapkan teknologi. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Baleriam ini sejak tahun 2019, kemudian kita dihadapkan pada pandemi COVID-19 yang mengharuskan pembelajaran itu dilakukan dari jarak jauh. Saya sadar betul bahwa untuk belajar fisika itu, peserta didik itu tidak cukup hanya dengan membaca buku atau membaca modul saja. Namun mereka itu harus bisa melihat, kemudian mendengarkan, dan melakukan praktik langsung terhadap materi fisika yang disampaikan. Tambah ringan. Sudah mempraktekkannya?
Nah, saat itu saya berpikir bagaimana sih saya bisa memfasilitasi peserta didik atas 3 hal ini. Yang mana ya pembelajaran kan kita lakukan secara daring dan itu jarak jauh. Salah satu guru kami atas nama Pak Aris Kurniawan, SPD, beliau memang aktif di dalam melakukan kegiatan pembelajaran, khususnya mengikuti pelatihan-pelatihan kompetensi pembelajaran, khususnya mata pelajaran fisika selama ini. Jadi beliau memang istilahnya banyak melakukan inovasi-inovasi pembelajaran, termasuk dengan membuat karya-karya ilmiah, termasuk metode-metode pembelajaran yang terbaru istilahnya, yaitu metode pakai pembelajaran metode diferensiasi. Lalu saya juga mengembangkan website sederhana yang isinya adalah bahan-bahan ajar yang dapat mendukung pembelajaran fisika saya di kelas. Sama halnya dengan video-video yang ada di YouTube ya, yang bisa diakses, kemudian bisa ditonton oleh orang lain dari mana saja, kapan saja. Nah, seperti itu juga video pembelajaran dan bahan ajar berbasis website atau modul ajar yang saya kembangkan itu bisa diakses oleh peserta didik di mana saja, kapan saja, dan mereka bebas belajar dengan siapa saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang kembali di kelas fisika bersama saya, Aris Kurniawan, guru fisika dari SMA Negeri 1 Badarian, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Topik pembelajaran yang akan kita bahas pada pagi hari ini masih melanjutkan tentang materi fluida statis dengan pokok bahasan adalah hukum Archimedes dan tegangan permukaan. Baik. Maka saat itu saya pilihlah suatu media yang merupakan media video pembelajaran, yang mana video itu saya buat sendiri dan saya share kepada peserta didik sebagai media belajar mereka. Nah, harapannya adalah dengan video pembelajaran tersebut saya bisa menjelaskan via suara, kemudian memberikan tampilan yang menarik juga lewat tampilan videonya, dan kemudian peserta didik juga bisa praktik langsung, yaitu dengan mengerjakan soal-soal yang saya selipkan di video pembelajaran tersebut. Inovasi yang dilakukan oleh tiga atau garam yang teman-teman.
Jadi dampaknya sangat positif sekali, terutama kepada peserta didik. Mereka sangat kreatif dan aktif di dalam pembelajaran, yang khususnya mata pelajaran fisika yang diambil oleh Pak Aris ini, dan metode-metode yang digunakan atau diterapkan tentunya yang saya sampaikan tadi, itu dengan metode pembelajaran yang inovasi tadi. Beberapa diantaranya yang diferensiasi tadi. Video saya itu banyak sekali ditonton oleh peserta didik yang tidak hanya berasal dari SMA 1 Baleriam. Bahkan mereka responnya juga sangat positif, dalam artian mereka mengatakan ke saya, "Bapak, saya ini bukan murid Bapak, tapi saya belajar dari Bapak dan saya paham penjelasan dari Bapak berdasarkan video pembelajaran yang Bapak buat." Dan tidak jarang dari mereka ada yang bertanya juga kadang ke saya di kotak chat Instagram terkait tentang soal-soal yang tidak mereka mengerti, atau menuliskan langsung persoalan tersebut di kolom komentar pada video pembelajaran di YouTube tersebut. Ada fisika kelas 10, kelas 11, kelas 12, ada rangkuman fisika juga. Jadi kalian sebenarnya tidak perlu mencatat. Kalian cukup download rangkuman fisika di sini dan gunakan itu sebagai mata pelajaran. Ini lengkap. Ada panduan perhitung. Di situ ada refleksi juga yang sebenarnya. Yang jelas ada kantong tugas. Ya. Kalau kalian tentu yang menjadi kendala kami di daerah Desa Baleriam ini adalah sinyal, di mana kita tahu sendiri bahwa sinyal internet itu kurang stabil, dan biasanya kami atau saya sendiri mensosialisasikan tentang video pembelajaran ataupun bahan ajar yang saya buat itu melewati Classroom. Ya, jadi sekolah kita ini punya Google Classroom. Kemudian setiap saya mengajar dengan peserta didik, saya juga membentuk grup kelas begitu. Nah, disitulah tempat saya untuk membagikan terkait tentang video pembelajaran dan bahan ajar yang saya buat kepada mereka. Tugas. Coba kita masuk ke ini ya. Balasin dulu itu Pak. Kali siapa? siapa? Jadi saya menggunakan pembelajaran hybrid learning, artinya tidak hanya di kelas, tapi mereka juga boleh belajar di luar pembelajaran kelas fisika itu. Hari ini kita masih melanjutkan materi tentang fluida statis, namun dengan subbahasan yang berbeda. Adapun subbahasan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah tentang hukum Archimedes dan tegangan permukaan. Baik, untuk mempersingkat waktu dan agar waktu kita lebih efektif, silahkan siapkan buku belajarnya dan kita langsung masuk ke materi pembelajaran. Hukum Archimedes. Menurut saya tidak ada masalah yang cukup berarti selain sinyal. Ya, saat itu posisi saya berada di Kecamatan Katingan Kuala, yang dimana di sana untuk kondisi sinyal cukup stabil. Nah, sementara anak-anak didik saya kan berada di Desa Baleriam. Ketika saya membuat media pembelajaran, video pembelajaran, lalu menguploadnya ke YouTube dan meminta mereka untuk mempelajarinya, itu mereka sampai naik bukit ya. Waktu saat itu ya, di tahun 2020 itu, mereka sampai naik bukit mencari tempat yang lebih tinggi untuk mendapatkan sinyal yang lebih bagus guna mengakses video pembelajaran tersebut. Dan saya sangat apresiasi kepada anak-anak didik yang atas effort mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mempelajari teknologi yang digunakan oleh gurunya. Dan alhamdulillah itu berjalan dengan lancar.
Kalau yang saya dapatkan dari inovasi yang dilakukan oleh Pak Aris, yang saya dapatkan adalah saya jadi lebih bisa untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam pembelajaran. Saya jadi bisa mengerjakan tugas-tugas yang beliau berikan dengan mudah. Terus juga karena pembelajaran dan penjelasan materinya yang mudah dimengerti, semua materi yang beliau jelaskan jadinya sangat mudah dipahami bagi saya. Jadi saya bisa dengan mudah mempelajarinya. Jadi tidak perlu effort lebih untuk memahami pembelajaran dari Pak Aris. Halo Pak Aris. Mbak Mega, alhamdulillah baik. Oke. Ya, Pak Aris merupakan salah seorang guru inspiratif. Di sini pastinya pemirsa juga ingin tahu. Iya. Kalau di SMA Negeri 1 Baleriam ini sendiri, Pak Aris mengajar untuk mata pelajaran apa, Pak? Saya di sini mengajar mata pelajaran fisika, Mbak. Oke, fisika ya, Pak. Fisika. Untuk kelas berapa aja itu, Pak? Saya ngajar itu sebenarnya concernnya kelas 11 dan 12, namun sekarang juga sudah nyentuh kelas 10 juga. Jadi hampir semua kelas 10, 11, dan 12 jurusan IPA. Oke, jurusan IPA. Untuk inovasi yang Pak Aris sudah buat, Ya. itu sudah berjalan berapa lama, Pak? Itu sejak pandemi. Awal 2020 itu sudah aktif membuat video pembelajaran, modul pembelajaran, itu saya bagikan untuk umum. Nah, Pak Aris sendiri kan sudah membuat suatu inovasi ini, Pak. Ya. Yaitu media pembelajaran Media via sistem daring, seperti itu ya, Pak ya. Nah, kalau boleh tahu itu dari tahun berapa sudah boleh diterapkan, Pak? Saya itu aktif mulai membuat video pembelajaran, modul pembelajaran, semua media pembelajaran yang berbasis daring ya, untuk menunjang dulu pandemi COVID-19, di mana mengharuskan peserta didik itu belajar dari jarak jauh. Ya, sampai sekarang saya masih aktif membuat video pembelajaran, modul. Nah, untuk sekarang ini kan Pak, siswa-siswa sekolah kan sudah mulai masuk ini. Itu bagaimana Pak untuk sistem pembelajaran melalui media daring? Untuk hybrid learning itu masih dilaksanakan, Mbak ya. Jadi selain kita memberikan pembelajaran di kelas, itu siswa boleh juga belajar di rumah, begitu. Jadi ketika dia pulang dari sekolah, ingin belajar lagi, itu bisa diakses melalui video pembelajaran yang disiapkan oleh guru, begitu. Untuk dampak positifnya sendiri nih Pak, untuk Bapak sebagai seorang guru, untuk siswa-siswi yang ada juga di SMA Negeri 1 Baleriam ini, serta sekolah, itu bagaimana Pak dampak positif? Alhamdulillah, inovasi yang dilakukan itu sejak 2020 sampai sekarang itu memberikan dampak yang banyak ya Mbak, terutama dalam segi pembelajaran. Nah, kita tahu bersama bahwasannya sejak dulu ya, fisika ini dianggap mapel yang sulit. Oke, ya. Tidak disukai, Iya. tidak diminati, membosankan. Terlebih kalau misalnya guru itu memberikan pembelajaran konvensional, ceramah, terus bahkan tidak menggunakan media. Gitu. Nah, sekarang dengan adanya media pembelajaran yang dibuat, modul-modul ajar yang dibuat, itu pembelajaran lebih menarik, begitu. Siswa belajar fisika namun berbasis teknologi, lebih mudah menjelaskannya. Apalagi dengan ada lab-lab maya yang bisa digunakan, itu lebih mudah membuat siswa mengerti dan jadi aktif mereka dalam belajar. Gitu. Yang kurang dimasukkan tadi dan bahkan sering dianggap mapel yang membosankan. Namun dengan hadirnya media pembelajaran berbasis teknologi itu justru dapat meningkatkan minat. Nah, untuk pencapaian Bapak sendiri dalam tingkat prestasi lah seperti itu bagaimana Pak? Apa saja yang udah dicapai dari inovasi yang ada? Di 2020 itu saya sempat mengikuti kompetisi
yaitu Olimpiade Guru Nasional tingkat Provinsi Kalimantan Tengah bidang fisika. Alhamdulillah itu saya juara pertama. Kemudian di tahun 2022 kemarin itu saya juga mengikuti kompetisi guru berprestasi Kalimantan Tengah jenjang guru SMA. Alhamdulillah itu juga juara pertama. Nah kemudian saya lanjut lagi ikut yang di nasional kan, dari seleksi beberapa guru se-Indonesia. Alhamdulillah terpilihlah 20 guru terbaik jenjang SMA yang dipanggil ke Jakarta untuk melakukan sesi wawancara. Nah setelah wawancara itu saya terpilih sebagai 10 guru inspiratif terbaik jenjang guru SMA. Oke, baik Pak Aris, terakhir untuk harapan ke depannya Pak, baik untuk sistem pembelajaran yang sudah Pak Aris buat dan juga harapan ke depannya untuk guru-guru yang ada di Kalimantan Tengah itu seperti apa? Oke, baik. Menurut saya guru itu semestinya memiliki sikap sebagai pembelajar ya. Terutama dengan perkembangan teknologi sekarang, guru itu harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan memberikan pembelajaran yang benar-benar berorientasi kepada peserta didik, jadi student center. Jadi tidak lagi guru yang aktif, sekarang siswa yang aktif, dan berikanlah pembelajaran yang memfasilitasi kebutuhan mereka itu. Nah kemudian saya sedikit nih mengutip dari Bapak Nadiem Makarim. Beliau mengatakan bahwa guru yang hebat itu adalah guru yang terus mau belajar dan guru yang menjadi pembelajar sepanjang hayat untuk peserta didiknya. Nah kita tentu kan sebagai seorang guru kan pengen nih siswa kita tuh sadar dalam belajar. Nah tapi sebenarnya yang perlu kita sadarkan pertama kali dalam belajar adalah gurunya sendiri. Baik pemirsa, ada satu hal yang bisa saya simpulkan tadi dari apa yang disampaikan Pak Aris. Yang pertama adalah di tengah kemajuan zaman yang ada, kita jangan lupa untuk terus beradaptasi dan belajar. Karena ketika kita ingin belajar, kita bisa mengajarkan orang lain dan juga memberikan dampak yang luar biasa bagi orang lain. Demikian figur pada hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama saya, Rabeka Putri.